بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة لحضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته وصول رسوله وفور فره سؤال الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة خصوصا لمؤلف هذا الكتاب الشيخ النووي البندلي وعمر ولجميع مشايخنا تكون في مقبرة صدقي التي تكون في مقبرة بدأ عبد المجيد الشوجاتي وكي عبد الحميد الزوجاتي وكي عبد الحميد الزوجاتي الماضي وكي هازم بن عبد الحميد وكامي بن عبد الحميد الظاهر وعبد الحميد وكي عبد الرحمن بن زيد وكي عبد القادر بن أحمد باب الزيادي وكي بشير بن عبد الله عبد الله بن هيا وكي جيش الاجتهاد وزوجاتهم وكي Sunni wa Kiai Haji Dini Nimah usul-usul mafur-furin dan guru-guru kita semuanya, mulai guru-guru yang dasar sampai kita menyelesaikan pendidikan kita dan memberikan ilmunya kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala yahmina bi hamiyatihi wa yubdina bihi fi madadihi wa ala barakatihi wa anwari wa asrarihi wa ulumi fid-din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة khususan untuk seluruh jamaah al-muhajirin yang hadir ataupun yang di rumah. Apabila ada jamaah kita yang sedang sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala Allah berikan kesembuhan. Apabila ada jemaah kita keluarganya yang sedang sakit, semoga Allah berikan kesembuhan dan semoga jemaah kita semua menjadi orang-orang yang ahli taat kepada Allah dan Rasulnya. Allah kabulkan hajat-hajatnya, Allah berikan solusi segala kesulitannya. Kalau di antara kita ada yang punya hutang piutang, semoga Allah Subhanahu wa taala dimudahkan untuk bisa membayarnya sesuai dengan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila anak kita menempuh pendidikan, semoga Allah Subhanahu wa taala Allah tanggung biaya pendidikannya, Allah capaikan cita-cita mereka, Allah jaga di manapun mereka berada dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, dijauhkan dari maksiat-maksiat ya Allah. Dan semoga pekerjaan-pekerjaan kita, hasil yang Allah berikan lewat kita menjadi halal dan thayyibah yang bisa membawa kita lebih taat kepada Allah dan menjauhkan kita dari maksiat-maksiatnya. Hasil dari jerih payah kita menjadi hasil yang berkah dunia dan akhirat ya Allah. Semoga perkumpulan di tempat ini menjadi perkumpulan yang Kau ridhai, ilmu-ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Hati kami satu sama lain saling tumbuh rasa cinta ya Allah. Dan ketika kita dipanggil kelak, dipanggil dalam keadaan husnul khatimah, dan keluarga kita apabila ada yang telah mendahului kita, semoga diampuni dosa-dosa mereka, kuburnya ditempatkan di taman-taman surga, diampuni dosa-dosanya Allah, kumpulkan bersama orang-orang yang soleh. Dan apabila di antara kita ada yang memiliki usaha, semoga usahanya Allah berkahi, Allah berikan kemajuan, Allah berikan keberkahan, Allah berikan kelancaran yang bisa memberikan manfaat untuk dunia akhiratnya. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Semoga yang terakhir acara 17 Agustusan yang telah kita lakukan mulai kemarin Allah panjenengan, bahkan waktunya idenya yang panjenengan luangkan untuk RT 11 ini, semoga menjadi bekal dengan bentuk cinta untuk negara tercinta ini. Semoga
semoga kelak Allah ganti dengan beribu-ribu kebaikan. Bagi Sayyidina Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. أما بعد, kami hormati segenap jemaah Al-Muhajirin, ketua RT, alhamdulillah para bapak-bapak semuanya yang hadir, para sepuh hadir malam hari ini. Semoga hadirnya panjenengan Allah ridhai, Allah sebabkan panjenengan diampuni dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, saya tahu panjenengan ini capek tadi keliling karnaval. Bukan masalah karnavalnya, tapi meramaikan 17 Agustusnya merupakan bentuk kegembiraan yang luar biasa, membuktikan bahwa kita itu senang dengan adanya merdeka ini. Para bapak, saya mohon maaf, jadi belum sempat ngumpul-ngumpul ini kegiatan padat. Kadang di rumah itu yang betul-betul dibuat istirahat. Jadi seperti malam Sabtu itu, mulai Jumat itu habis ngajar sore, habis Maurib di An-Nur, habis Isya di Nur Hidayah, besoknya lagi isi lagi sampai malam Minggu, habis itu terus. Ini sekarang sampai di sini nih. Tadi habis Maulid ngisi, besok malam Minggu, besok Selasa ngisi lagi. Jadi mohon maaf. Jadi belum bisa ngumpul. Jadi kangen sama komandan, sama Abah Tia. Pengen kopi bareng. Yang penting Pak Ustaz sehat. Alhamdulillah. Berarti masih ada, Pak Ustaz? Berarti masih ada. Masih ada. Ya, cuma belum sempat saja. Jadi apalagi sekarang ini kan keadaan memang kurang begitu sehat, dari suara ini belum begitu fit. Iya. Nah, jadi kalau beliau ini habis karnaval kan. Alhamdulillah, ini bentuk perjuangan yang nyata. Tapi olahraga lagi Mas Ustaz, biar bakar lemaknya. Insyaallah. Soalnya kadang kan ya, karena kita memang fisik kadang mengumpul malam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa bikum fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun an-niyatu. Betul. Faslun an-niyatu. Niat itu salasu darajatin terbagi menjadi 3 derajat. Niat itu terbagi menjadi 3 derajat. Kita di dalam rukun sholat kita mempelajari yang pertama adalah niat. Tempatnya niat adalah di mana? Di dalam hati. Tapi ada derajat-derajatnya di dalam niat. Yang kita akan jelaskan ada 3 derajat di dalam niat itu. Yang pertama adalah in kanatis shalah in kanatis sholatu fardan, apabila adanya sholat itu berupa sholat fardu. In kanat, jika ada, as-sholatu itu sholat, fardon sholat fardu. Jika sholat itu terdiri dari sholat fardu,
In kanatis sholatu fardhan, jika sholat itu terdiri dari sholat fardu. Ini yang pertama ya. Wajaba qasdul fi'li, wajaba maka wajib, wajaba maka wajib. Qasdul fi'li bermaksud mengerjakan, bermaksud apa bahasa Arabnya mengerjakan? Kita kalau mau sholat apa Pak? Berarti kita kalau mau ke masjid itu mau ngapain? Mau sholat, berarti mau mengerjakan sholat. Jadi yang pertama kalau sholat fardu kita harus berniat mengerjakan sholat. Allah wajib hukumnya kita mengatakan saya ingin melaksanakan sholat. Bahasa kerennya Belandanya usolli. Usolli. Berarti usolli itu artinya saya akan mengerjakan sholat. Itu wajib hukumnya. Hukumnya wajib kalau itu sholat fardu. Kemudian wa ta'yinu. Yang pertama bermaksud mengerjakan kan, berarti kalau maksud mengerjakan usolli. Yang kedua wa ta'yinu, menentukan. Panjenengan mau sholat apa? Duhur kah, asar kah, maurib kah, Jumat kah? Ya, itu hukumnya wajib menentukan. Berarti saya sholat maurib. Itu yang nomor itu kalau sholat fardu yang pertama. Kalau sholat fardu harus meniatkan mengerjakan, menentukan pekerjaannya, terus namanya pekerjaan, terus yang terakhir wal fardiyatu dan fardu. Jadi mengucapkan mengerjakannya apa tadi? Bermaksud mengerjakan, menentukan dan kata fardu. Jadi tiga ini yang wajib Pak. Panjenengan tidak mengucapkan mustaqbilal kiblati arba'a raka'atin salasa raka'atin, tidak masalah. Yang penting tiga ini sudah panjenengan ucapkan maka sah sholatnya. Tapi kalau tiga ini tidak panjenengan ucapkan salah satunya, walaupun panjenengan arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati, tidak sah. Karena ini wajib, harus ada. Usolli maurib fardhon. Enggak ngucapin mustaqbilah, enggak ngucapin ada'a, monggo. Tapi kalau mau bermakmum ya mengucapkan makmum. Enggak ngucapin makmum ya enggak sholat berjamaah namanya. Beda. Kalau sholat sendirian terserah apa yang penting gini, kalau sholat wajib harus tiga ini. Ketika kita angkat tangan, Allah, saya niat sholat maurib fardu, cukup. Ketika angkat tangannya sunnah, wajibnya Allahu Akbar. Tapi ketika mengucapkan Allah, datangkan dalam hati saya niat sholat maurib fardu, cukup. Tapi sunnah ditambahkan mustaqbilal kiblah, sunnah hukumnya. Rakaataini sunnah hukumnya. Artinya kalau jenengan nggak ngucapin nggak masalah. Yang penting tiga itu yang harus panjenengan ucapkan. Tak izin tentukan. Terus wa in kanat nafilatan muaqqatatan qaratibatan, wa in kanat, dan jika ada apa itu sholat, jika ada sholat itu nafilatan, sholat sunnah. Sholat sunnah muaqqatatan, yang mempunyai waktu, muaqqatatan yang punya waktu, qaratibatan seperti sholat rawatib, sunnah rawatib.
Tahu sholat sunnah rawatib? Kapan sholat sunnah rawatib itu? Sebelum duhur, sebelum asar. Ada sebagian mengatakan sebelum maghrib, terus setelah isya, setelah maghrib, sebelum isya, setelah isya, sebelum asar, setelah asar nggak ada. Terus sebelum maghrib, sebelum subuh, setelah subuh nggak ada. Itu rawatib. Audati sababin, atau yang memiliki sabab. Audati sababin, atau yang memiliki sabab. Kapan yang memiliki sabab? Seperti kita masuk ke masjid, sabab kita masuk ke masjid, kita disunahkan sholat tahiyatan masjid ini. Kalau yang demikian gimana? Kalau seperti sholat rawatib, sholat dati sababin yang memiliki sabab. Kalau sholat rawatib ini kan punya waktu. Kalau rawatib duhur berarti sholat di waktu. Kalau rawatib asar berarti sholat di waktu. Kan punya waktu, Pak. Atau yang punya sabab panjenengan masuk masjid disunahkan sholat tahiyat masjid. Kalau yang demikian gimana? Wajib qasdul fi'li wa ta'yin. Wajibah maka wajib. Wajibah maka wajib qasdul fi'li, bermaksud mengerjakan. Wa qasdul fi'li, bermaksud mengerjakan. Wa ta'yin, dan menentukan. Berarti panjenengan kalau sunnah rawatib cukup 2 saja yang diniatkan, usolli sama duhur. Enggak usah pakai qobliyah, enggak usah ba'diyah, enggak apa-apa. Yang penting sholatnya kalau mau sholat qobliyah sebelum duhur, kalau mau sholat ba'diyah setelah duhur, itu yang wajib. Artinya kalau 2 ini tidak ada, hukum sholatnya tidak sah. Mau ditambah dengan mustaqbilah, hukumnya sunnah. Atau lagi yang punya sabab, apalagi sholat yang punya sabab, adanya gerhana bulan, sabab adanya gerhana bulan, kita sholat gerhana bulan. Bisa dipahami? Insyaallah. Terus wa in kanat nafilatan mutlaqa, wa in kanat, dan jika ada apa itu salat. Wa in kanat, dan jika ada apa itu salat. Nafilatan mutlaqa, salat sunnah mutlak. Wajibah maka wajib, wajibah maka wajib. Qasdul fi'li faqat, bermaksud mengerjakan saja. Qasdul fi'li faqat berupa
maka wajib bermaksud mengerjakan saja. Jadi usolli sunnah cukup, nggak usah tambahkan apa-apa. Usolli sunnah, Allahu Akbar. Kalau mau sholat sunnah mutlak, artinya sunnah mutlak itu tidak mau sholat duha, tidak mau sholat apa, yang penting tidak sholat di waktu yang diharamkan. Kapan waktu yang diharamkan? Setelah subuh waktunya haram, setelah asar waktunya haram, sampai terbenamnya matahari, untuk melaksanakan sholat sunnah mutlak. Pas istiwa, pas matahari di atas itu kita tidak boleh sholat. Makruh tanzih, makruh tahrim, makruhnya mendekati haram. Di dalam hadis nggak boleh walaupun sholat mutlak. Dengan sholat mutlak cukup saja saya niat sholat, Allahu Akbar. Kalau sholat duha karena sabab sudah pagi, sudah waktu pagi sholat duha, ya, jenengan sholat duhanya itu lewat 25 ke atas lah, lewat 30 ya. Karena kalau pas jam 6 itu waktu syuruk itu sebenarnya tidak boleh. Harus kalau mau sholat syuruk itu panjenengan harus 15 setelahnya baru boleh. Yang ditakutkan karena berbeda ulama. Kalau jenengan di masjid kan disunahkan untuk sholat syuruk itu kan, jenengan 15 menit baru panjenengan sholat. Salah kalau langsung sholat pas waktu syuruk itu. Walaupun ada imam, salah satu imam yang perbolehkan, apalagi sholat sebelum itu, setelah subuh nggak boleh, nggak ada sholat. Makruh tanzih, hukumnya makruhnya sangat tidak disukai, malah mendekati haram, menyebabkan dosa. Terus al-fi'lu, adapun pekerjaan. Al-fi'lu mengerjakan, adapun mengerjakan, yang dimaksud mengerjakan itu usolli adalah usolli, saya akan melaksanakan sholat. Yang dimaksud dengan al-fi'lu itu ya, tadi kan al-fi'lu ta'yin sama fardiyah. Yang dimaksud al-fi'lu adalah usolli, saya mau sholat. Itu kalau fardu pertama harus ada 3, ada fi'lun, ta'yin sama fardiyah. Kalau sholat punya waktu dan punya sabab ada 2 kan, qasdul fi'li sama ta'yin. Kalau sholatnya tidak ada ikatan apa-apa, sholat mutlak, hanya cukup usolli saja atau al-fi'lu saja, al-fi'lu usolli. Wa ta'yinu, dan adapun ta'yin, apa ta'yin? Menentukan. Yang dimaksud ta'yin menentukan, yang dimaksud menentukan duhron terhadap sholat duhur adalah sholat duhur, au asron atau sholat asar. Jadi yang dimaksud sholat menentukan itu sholat duhur, sholat asar, sholat subuh, sholat duha, sholat tahajudnya, itu namanya ta'yin, menentukan namanya. Sholat Id, sholat gerhana matahari, sholat hari raya, itu namanya ditentukan, nama-namanya itu at-ta'yin namanya. Terus wal fardiyatu, dan adapun yang dimaksud fardiyah, fardon yaitu fardu. Niat ini penting Pak ya. Niatul mu'min khairun min amali. Niatnya seorang mukmin itu lebih penting daripada pekerjaannya.
Kenapa bisa dikatakan lebih penting dari pekerjaannya? Orang yang sholat tanpa niat itu tidak akan berbentuk sholat. Makanya jenengan sholat tanpa niat tidak disebut dengan sholat. Ya ngapain Pak? Nggak niat langsung Allahu Akbar, sami Allahu Akbar. Ya, itu tidak disebut dengan sholat. Ya niat dari rumah mau sholat, walaupun terkadang nyampe nggak sholat, ya niatnya itu sudah dapat pahala. Terlepas tidak sholat, ya ada dosanya karena nggak sholat saja. Minimal niatnya sudah dapat pahala. Apalagi bisa dikerjakan sholatnya, ya wajib Pak sholat itu. Sampai kita KO saja kalau masih ada akal di dalam benak kita itu wajib sholat Pak. Malah sholat ini adalah ukuran baik buruknya amal kita. Kalau baik sholatnya, baik amalan sisanya. Kalau buruk sholatnya, amalan-amalan yang lain buruk. Tapi dia bagus Ustaz, jangan-jangan hanya bagus di depan saja. Itu saja seperti itu. Itu penting. Makanya saya sering katakan di dalam adzan ketika kita panggil itu hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah itu kemenangan, kebahagiaan itu akan didapat kalau kita sudah melalui hayya 'alas shalah. Jadi hayya 'alal falah itu kan sebelumnya adalah hayya 'alas shalah. Jadi orang itu jangan berharap senang di dunia, apalagi di akhirat Pak, kalau tidak sholat. Penting sholat Pak. Kenapa penting? Kita ini diciptakan Pak, diciptakan di dunia ini untuk ibadah. Walaupun kita oleh Allah diberikan kesempatan untuk bisa bersenang-senang, bercanda gurau ya, tapi intinya itu semua kita disiapkan oleh Allah untuk ibadah, diciptakan. Jangan sampai keluar dari itu. Tapi kalau ibadah tidak bisa bekerja, kita kan harus nutupin aurat Pak. Berarti Pak aurat harus makan, maka oleh Allah disiapkan untuk diserahkan untuk bekerja. Tapi jangan sampai lupa, bekerja ini kan mendukung untuk ibadah. Jangan sampai yang mendukung ini malah lebih prioritas daripada ibadah. Makanya saya sering contohkan kita ini seperti HP. Ya, HP itu apa? Alat komunikasi. Tapi di dalam HP itu ada lagu, ada game. Tapi fungsi utamanya adalah komunikasi. Biasanya kalau orang yang nyetel Al-Quran di HP itu, ketika ada panggilan biasanya kan berhenti lagunya. Ya. Begitu juga Pak, kita diciptakan untuk apa kata Allah? Ibadah. Tapi ketika kita dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan sholat, ketika tidak langsung mengerjakan, berarti kita ada kendala Pak. Kalau HP itu ketika dipanggil, dia tadi panggil nih, ternyata tertolak gara-gara kita main YouTube, main apa, berarti kan bermasalah Pak. Karena fungsi utamanya tidak berfungsi, berarti harus diservis. Begitu juga manusia, ketika dipanggil oleh Allah kita tidak memenuhi panggilannya, maka kita seperti HP yang memang harus diservis. Ya nggak apa-apa, kita memang manusia Pak, sering melakukan kesalahan, dan jangan pernah berhenti berharap kepada Allah. Walaupun kita selalu bermaksiat, jangan pernah berharap, jangan pernah memutus harapan kepada Allah. Selalu berharap bahwa Allah memiliki sifat Rahman, Rahim. Seberapapun saya melakukan dosa, ya Allah berikanlah ampunanmu, berikanlah rahmatmu kepadaku. Ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala kita berkahi semua Pak ya. Kita berkahi walaupun pelajaran kita sedikit